Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ekonomi Pembangunan bersama saya Arif Fauziah Amini, yang mana dalam materi kali ini kita akan membahas terkait dengan hubungan lingkungan dan pembangunan. Dulu, pandangan umum menyatakan bahwa pembangunan dan kelestarian lingkungan adalah dua hal yang bertentangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pandangan modern menyimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik justru menjadi syarat untuk menopang pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Seperti yang dikatakan World Bank tahun 1997, penanganan lingkungan yang lebih baik menjadi fondasi pembangunan. Sementara PBB menyampaikan bahwa kerusakan lingkungan hampir selalu membawa dampak paling parah bagi kelompok masyarakat yang miskin atau yang biasa kita sebut dengan kelompok-kelompok rentan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara lingkungan dan pembangunan agar tidak terjadi kondisi di mana kelompok yang kaya akan semakin kaya dan kelompok yang miskin akan semakin miskin. Karena terjadinya kerusakan lingkungan akan berdampak lebih besar kepada kelompok-kelompok rentan atau kelompok miskin. Begitu kira-kira. Ketika membahas ilmu ekonomi dan lingkungan hidup, maka di sini kita juga harus melihat adanya interaksi antara kemiskinan dan degradasi lingkungan yang mana menciptakan lingkaran setan kerusakan tanpa akhir. Pertumbuhan penduduk, kebutuhan ekonomi, dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya membuat banyak masyarakat tidak menyadari bahwa lingkungan adalah fondasi utama kehidupan mereka. Tidak hanya lingkungannya rusak, tetapi juga pembangunan menjadi terhambat. Kesehatan masyarakat juga akan terganggu, sanitasi memburuk, dan biaya sosial yang akan semakin meningkat. Yang paling terdampak adalah 20% penduduk termiskin dunia. Fasilitas sanitasi, air bersih, dan kualitas lingkungan yang rendah menjadi sumber 80% kemunculan wabah penyakit dunia. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang strategis agar pertumbuhan ekonomi meningkat, namun juga diiringi dengan kondisi lingkungan yang semakin membaik. Begitu kira-kira. Kesadaran mengenai pentingnya kelestarian lingkungan muncul dari kesadaran bahwa bumi memiliki daya dukung terbatas. Ada jumlah penduduk maksimal yang bisa ditopang bumi. Jika terlampaui, kebutuhan hidup manusia akan mulai banyak yang tidak terpenuhi. Penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan juga berasal dari dua kutub ekstrim, 1 miliar orang terkaya dan 1 miliar orang termiskin. Yang kaya merusak karena konsumsi besar, yang miskin merusak karena keterdesakan ekonomi. Di negara berkembang, pertumbuhan penduduk yang cepat menyusutkan tanah produktif, air, dan bahan bakar kayu serta memperburuk sanitasi. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk menangani hal ini. Karena apa? Di negara-negara berkembang, pertumbuhan penduduk itu sangat cepat lajunya. Oleh karena itu, persediaan tanah, air, dan bahan bakar kayu pasti akan mengalami penurunan. Maka dari itu, harus kita kawal benar-benar terkait dengan kebijakan yang tepat sasaran bagi masyarakat dan juga lingkungan. Terlihat pada slide gambar-gambar anak-anak yang kekurangan gizi yang berada di negara-negara miskin di Afrika. Mereka adalah komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang terdampak karena adanya degradasi lingkungan dan tidak adanya keadilan sosial yang merata. Melihat kompleksitas ini, kita memerlukan pola pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sekaligus ramah lingkungan alias sustainable growth. Pertumbuhan tidak bisa hanya mengejar output ekonomi tetapi harus memelihara ekologi dan kualitas hidup manusia. Sebisa mungkin meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini juga diiringi dengan kualitas hidup manusia yang baik. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok yang kaya tetapi juga harus menguntungkan kelompok-kelompok yang miskin. Seperti yang terjadi pada gambar bahwa banyak sekali anak-anak di luar sana di negara-negara miskin dan negara-negara berkembang lainnya yang masih kekurangan gizi karena tidak adanya keadilan sosial yang merata dan juga karena adanya dampak daripada lingkungan yang sudah rusak. Istilah pembangunan berkelanjutan diperkenalkan pada tahun 1980 melalui World Conservation Strategy. Pada 1982, PBB atau United Nations mengadakan sidang istimewa yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap penanganan lingkungan global.
yang mana pada tahap ini dunia mulai menyadari perlunya pendekatan pembangunan yang memasukkan ekologi di dalamnya. Di situ beberapa pihak seperti PBB mulai menyadari bahwa lingkungan semakin hari semakin memburuk dan dampak daripada industri ini benar-benar berdampak terhadap semua pihak. Banyak kelompok-kelompok yang kemudian dirugikan karena adanya pencemaran daripada industri-industri yang ada pada saat itu, begitu. Oleh karena itu diperlukan pencapaian suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan atau sustainable yang sekaligus ramah terhadap lingkungan. Karena apa? Karena lingkungan, industri dan juga pertumbuhan ekonomi merupakan satu komponen yang harus benar-benar dijaga. Selain itu, melalui Brundtland Report pada tahun 1987, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Di sini PBB menyadari selain harus menjaga pencemaran begitu kan agar tidak semakin berlebihan atau tidak semakin mengkontaminasi kehidupan sosial masyarakat, maka PBB juga sudah mulai menyadari bahwa keterbatasan sumber daya alam hari ini begitu kan itu akan berdampak pada generasi yang mendatang. Ketika generasi hari ini tidak bisa mengatur dan mengelola sumber daya alam dengan baik atau manfaatkannya dengan secara bijaksana, maka itu akan berdampak pada generasi mendatang. Oleh karena itu Brundtland Report menyatakan bahwa pembangunan ekonomi harus benar-benar memikirkan juga hak daripada generasi-generasi mendatang. Hal ini menyiratkan bahwa ekonomi tidak boleh tumbuh dengan mengorbankan ekosistem atau keadilan sosial, tetapi harus berjalan bersama-sama atau berjalan secara simultan. Dalam pembangunan berkelanjutan terdapat dua konsep fundamental atau yang paling dasar, yaitu yang pertama adalah konsep kebutuhan, terutama kebutuhan kelompok miskin dunia yang harus mendapatkan prioritas. Kedua adalah konsep keterbatasan, bahwa teknologi dan struktur sosial membatasi kemampuan lingkungan dalam menyediakan kebutuhan saat ini dan masa depan. Oleh karena itu, keberlanjutan harus menjadi agenda baik di negara maju maupun negara berkembang. Semua pihak harus mulai paham bahwa mereka bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup masyarakat di dunia, baik di generasi hari ini maupun di generasi mendatang. Brundtland Report, usaha dari PBB dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang kemudian harus mulai sadar dengan kondisi ekologi lingkungan, itu harus didukung penuh oleh berbagai banyak pihak. Tidak boleh memberatkan satu pihak dan menguntungkan satu pihak yang lainnya. Begitu kira-kira. Pembangunan berkelanjutan mencakup 3 pilar utama seperti yang terlihat dalam slide, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Ketiganya tidak boleh dipisahkan. Pada masa lalu mungkin pembangunan hanya memikirkan aspek pertumbuhan ekonomi saja atau fokus kepada peningkatan output atau produktivitas. Namun sejak era pembangunan berkelanjutan, pembangunan harus mempertimbangkan keseimbangan ekologi dan keadilan sosial sebagai bagian dari agenda nasional dan agenda global. Bahwa saat ini begitu dengan keadilan sosial, begitu dengan keseimbangan ekologi, kita bisa mencapai sustainable growth yang benar-benar berkelanjutan, growth yang tidak hanya dirasakan pada hari ini tapi juga berkelanjutan hingga masa-masa mendatang. Oleh karena itu semua pihak, negara, masyarakat, komunitas semua harus hadir dalam menjaga lingkungan dan juga untuk mengkawal kebijakan agar tetap memperhatikan keadilan sosial dengan tujuan pertumbuhan ekonomi yang juga semakin meningkat. Begitu. Sikap pro lingkungan ini dapat diukur melalui berbagai indikator, misalnya luas hutan terhadap luas wilayah, debit air musim hujan versus kemarau, kualitas udara, dan tingkat pencemaran. Penelitian dari Syaputra pada tahun 2007 menyatakan bahwa beberapa rambu-rambu yang harus kemudian dipahami oleh banyak pihak, yaitu yang pertama, lokasi pembangunan harus sesuai kaidah ekologi, pemanfaatan sumber daya alam terbarukan tidak boleh melebihi kapasitas regenerasinya, kemudian limbah tidak boleh melebihi daya asimilasi alam, dan perubahan fungsi ekologis tidak boleh melampaui daya dukung lingkungan secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu sinergi yang baik antara 3 pilar utama dan harus dipatuhi oleh semua pihak. Begitu kira-kira. Nah, di sini
tiga pilar utama yang tadi, keseimbangan ekologi, keadilan sosial, dan juga pertimbangan dalam pembangunan, yang mana pertimbangan dalam pembangunan ini mencakup pola aspek aspirasi politis dan sosial budaya dari masyarakat setempat, melewati tiga fase begitu. Dalam hal pembangunan berkelanjutan begitu, fase yang pertama yang dilewati itu adalah terkait dengan produktivitas ekonomi atau kita membicarakan growth, yang mana dibarengi dengan keseimbangan ekologi yang sustain atau berkelanjutan begitu. Lalu memasuki ke fase kedua begitu, produktivitas ekonomi yang dibarengi dengan keseimbangan ekologi yang harus sustainable juga dibersamai dengan keadilan sosial. Di sini negara harus benar-benar, banyak pihak harus benar-benar hadir atas keadilan sosial. Jangan sampai lingkungan yang kemudian terdampak oleh adanya industri, proses industri demi meningkatkan produktivitas suatu negara tersebut, kemudian berdampak kepada masyarakat miskin saja begitu. Karena apa? Ketika suatu lingkungan itu tercemar dan berdampak pada masyarakat miskin, maka kualitas hidup dari masyarakat miskin itu tidak bisa meningkat dengan baik begitu. Padahal sumber daya manusia ini adalah komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi begitu kira-kira. Ketika kualitas hidup dari sumber daya manusia ini jelek, maka sumbangsih mereka terhadap produktivitas suatu negara nanti juga akan semakin kecil. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan dengan sangat baik begitu. Semua pihak harus sama-sama bertanggung jawab untuk memikirkan bahwa harus terjadi keadilan sosial, yang mana kelompok kaya tidak semakin kaya dan kelompok miskin tidak semakin miskin. Lalu fase ketiga kita menginkludkan political participation dan juga cultural vibrancy atau sosial budaya dari masyarakat, sehingga kita harus mengintegrasikan begitu kan partisipasi politik dan juga budaya daripada masyarakat untuk mengawal bersama-sama kebijakan yang strategis, kebijakan yang kemudian nanti bisa menjaga keadilan sosial dari masyarakat suatu negara tersebut begitu kira-kira. Nah, adapun tolak ukur dalam pembangunan berkelanjutan ini ada 3. Salah satunya adalah indeks kesesuaian, seperti misalnya nisbah luas hutan terhadap luas wilayah, apakah kemudian semakin berkurang atau tidak. Lalu debit air sungai dalam musim hujan terhadap musim kemarau bagaimana, apakah terlalu banyak di musim hujan daripada di musim kemarau. Lalu kualitas udara dan sebagainya. Berbagai bentuk pencemaran lingkungan dapat menjadi indikator yang mengukur keberpihakan pemerintah terhadap lingkungan begitu. Ya, yang keempat ini adalah rambu-rambu yang tadi sudah sempat saya singgung ya, yang kemudian rambu-rambu ini disimpulkan oleh penelitiannya Syahputra pada tahun 2007. Nah, ini tolak ukur itu ada 3. Yang pertama adalah tolak ukur pro rakyat miskin, di mana pro rakyat miskin ini tidak kemudian anti dengan orang kaya begitu, tetapi lebih ke arah memberi perhatian kepada kelompok miskin yang kurang berpendidikan, berpenghasilan rendah, yang memiliki kondisi kesehatan buruk dan tidak memiliki modal usaha begitu. Indikatornya meliputi indeks pembangunan manusia atau IPM atau Human Development Index HDI, dan juga indeks kemiskinan manusia atau IKM atau Human Poverty Index. Dimana kalau secara teori ketika HDI naik maka HPI turun gitu. Ketika kondisi ini sudah tercapai maka bisa disimpulkan bahwa pembangunan berpihak pada rakyat miskin. Oleh karena itu negara harus hadir dalam membuat kebijakan begitu kan, meregulasi agar begitu masyarakat miskin ini kualitas hidupnya bisa meningkat, sehingga indeks pembangunan manusianya pun juga akan meningkat, yang mana itu nanti akan menurunkan indeks kemiskinan begitu. Ketika indeks kemiskinan sudah turun, maka dapat dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi atau suatu negara itu pasti akan naik, produktivitasnya pun juga akan naik begitu. Nah, yang kedua adalah pro women. Tolak ukur pro women ini memberi kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dalam pembangunan, sehingga begitu kondisi perempuan, keberadaan perempuan itu semakin inklusif begitu. Perempuan dilibatkan secara langsung dalam kegiatan produktivitas negara begitu. Untuk mencapai output yang semakin tinggi maka kita butuh melibatkan peran perempuan di dalamnya begitu. Indikatornya meliputi Gender Related Development Index atau GDI dan juga Gender Empowerment Measure. Ketika nilai Gender Related Development Index GDI-nya itu mendekati indeks pembangunan manusia atau HDI, maka dipastikan sudah terdapat kesetaraan gender di dalam suatu negara. Begitu kira-kira.
Tolak ukur yang ketiga adalah mengukur kualitas kesempatan hidup melalui indikator demografi, jumlah penduduk bekerja, indeks Gini, pendapatan per kapita, dan indikator kesejahteraan masyarakat. Ketika indikator kesejahteraan masyarakat ini semakin naik, maka di situ kualitas kesempatan hidup dari masyarakat tersebut juga pasti akan juga naik begitu. Dimana di sini yang perlu di-highlight adalah masyarakat harus memiliki akses terhadap pekerjaan produktif, pendapatan layak, dan kesempatan ekonomi yang merata. Yang mana mereka yang bekerja di sektor informal maupun di sektor formal memiliki pendapatan yang sama-sama besarnya dan mendapatkan hak yang sama besarnya begitu. Karena pada saat ini sektor informal masih menjadi sektor yang paling mudah untuk dimasuki oleh masyarakat, tapi begitu sektor informal tidak memberikan sekuritas yang setinggi atau sama besarnya seperti sektor formal. Oleh karena itu produktivitas negara tidak akan bisa naik signifikan ketika gitu kan masyarakat yang berada di sektor informal ini masih tetap memiliki kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan sektor formal ya. Padahal masyarakat lebih mudah masuk ke sektor informal begitu. Nah, ini tadi sudah sempat saya singgung bahwa indikator kesejahteraan masyarakat ini menjadi salah satu hal untuk melihat dan menilai tolak ukur kualitas kesempatan hidup dari masyarakat dalam suatu negara. Nah, hasil KTT Bumi tahun 1992, mohon maaf, banyak dianggap gagal karena setelah 10 tahun indikator lingkungan dan sosial justru memburuk. Di sini emisi karbon naik 9%, kawasan hutan menyusut 2,2%, 27% terumbu karang hancur, jumlah orang miskin semakin banyak, dan 14.000 sampai 30.000 orang meninggal setiap tahun akibat penyakit berbasis air. Bantuan luar negeri justru menurun, sementara beban utang negara berkembang meningkat 34%. Ini realita bahwa komitmen global masih belum konsisten diterapkan. Oleh karena itu, semua pihak harus bersatu padu untuk mengkawal hal ini agar hari ini begitu kan kondisi lingkungan dan juga pembangunan ekonomi bersinergi dengan baik begitu. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara berkembang gitu? Beberapa langkah penting yang bisa dilakukan adalah menetapkan harga sumber daya secara memadai, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, memperjelas hak kepemilikan sumber daya alam, meningkatkan status ekonomi perempuan, dan mengendalikan emisi industri. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan negara berkembang bisa meredam degradasi lingkungan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai hubungan antara lingkungan dan pembangunan pada sesi kali ini. Semoga setelah mempelajari ini kita dapat melihat pembangunan bukan hanya sekedar sebagai upaya ekonomi, tetapi juga sebagai proses multidimensional yang memperhatikan keberlanjutan ekologi, keadilan sosial, dan kesejahteraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.